di Afrika, di salah satu sudut kampung, ada sebuah gereja. Gereja ini dulunya terkenal dengan gereja yang ramai, yang sangat banyak anggotanya, tetapi perubahan terjadi, anggota-anggota itu sudah pergi sebagian besar. Mengapa? Bukan karena pindah ke kota, tetapi menurut kisah ini, anggota-anggota gereja di sudut kampung itu pindah ke gereja lain. Mengapa? Ternyata, saudaraku sekalian, gereja itu selalu ramai setiap hari Sabat. Ya, bukan ramai memuji Tuhan, bukan ramai belajar Alkitab, tetapi bertengkar. Sehingga orang-orang di kampung itu mengenal gereja itu sebagai gereja yang penuh dengan pertengkaran. Orang-orang di kampung melihat setiap orang yang datang ke gereja, berangkat dari rumah, mukanya murung semua. Ya, walaupun mungkin bawa potluck, tapi tetap murung. Ya. Sampai di gereja, ya jam-jam 12 sudah hafal penduduk di situ, pasti sebentar lagi ramai. Ya. Setelah itu pulang dengan wajah yang lebih murung lagi, dengan wajah yang lebih panjang lagi. Tetapi saudaraku sekalian, suatu kali orang-orang ini memperhatikan seorang tua yang setiap Sabat lewat di depan rumah mereka. Tetapi terlewatkan dari perhatian masyarakat. Orang tua ini lain daripada yang lain. Kenapa? Setiap kali dia berangkat ke gereja, wajahnya penuh dengan senyuman, ya, sambil menyapa orang-orang di kampung, ya, sambil senyum. Nanti pulang, dialah satu-satunya anggota gereja itu yang juga keluar dengan senyuman. Ya, padahal yang lain masuk panjang muka, keluar lebih panjang lagi. Ya, persungutan, kadang-kadang air mata sambil pulang gereja. Tetapi satu ini selalu senyum. Akhirnya beberapa orang kampung bertanya, "Pak tua, Bapak kan anggota gereja itu kan?" "Oh iya." "Bapak tidak bosan ada pertengkaran terus di gereja itu?" "Oh tidak." "Bapak tidak terganggu dengan keadaan gereja itu?" "Oh sama sekali tidak." Kemudian mereka bertanya, "Apa rahasia yang membuat Bapak selalu tersenyum berangkat ke gereja dan pulang dari gereja?" Kemudian orang tua itu menjawab, "Rahasianya adalah saya tahu bahwa gereja ini sedang ada masalah. Saya tahu gereja ini tidak akan merubah saya jadi baik. Saya tahu gereja ini perlu pertolongan. Tetapi setiap kali saya ke gereja, mengapa saya tersenyum? Setiap kali saya pulang, mengapa saya tersenyum? Karena setiap kali saya ke gereja, saya bertemu dengan pemilik gereja itu." Kemudian orang-orang ini kaget, "Loh Pak, siapa pemilik gereja itu? Kok hebat sekali?" Ya. Kemudian Bapak tua ini katakan, pemilik gereja itu adalah dia yang telah berhasil menolong saya dari keterpurukan. Dialah yang telah berhasil menolong saya meninggalkan minuman keras, melakukan kejahatan. Dialah yang menolong saya untuk menyembuhkan sakit hati, menyembuhkan luka hati, menyembuhkan kepahitan. Kemudian orang-orang semakin penasaran, "Pak, siapa namanya? Ya, mobilnya yang mana? Kok nggak pernah kami lihat?" Kemudian orang tua itu katakan, "Pemilik gereja itu namanya Yesus. Bahkan dia telah mengampuni saya dari dosa." Saudaraku sekalian, dari kisah yang terjadi ini, kita dapat mengambil satu pelajaran. Kalau kita datang ke gereja dengan tujuan bertemu dengan Yesus, ya, apapun yang terjadi di sekitar kita,
kita akan keluar dengan sukacita. Amin? Iya. Tetapi kalau tujuan kita ke gereja, bertemu dengan seseorang, nanti clash dengan orang itu, cemberut kita pulang. Kalau kita ke gereja karena kita punya jadwal pelayanan, kalau suatu saat nggak ada jadwal, kita nggak datang. Kalau kita ke gereja karena saya pendeta, suatu saat pensiun saya nggak datang lagi. Tetapi kalau kita ke gereja, ke rumah Tuhan, dengan satu tujuan, bertemu dengan Yesus, apapun problema yang kita hadapi, kita akan keluar dari gereja dengan penuh sukacita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di Alkitab ada seseorang yang selalu rindu ke rumah Tuhan. Ya, namanya Daud. Pada waktu dia sedang dikejar-kejar Saul, pada waktu nyawanya terancam, pada waktu dia akan dibunuh, pada waktu dia kekurangan makanan, pada waktu dia dan keluarganya nggak karuan, kerinduannya adalah ke rumah Tuhan. Ya. Pada masa kesulitan ini, Daud menulis Mazmur pasal yang ke-27. Di ayat yang keempat, dia katakan begini, satu hal yang kurindukan. Ya, coba kita buka Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Satu ayat yang luar biasa, ditulis di masa-masa sulit, ditulis di masa-masa pergumulan dia, ditulis pada saat nyawanya terancam. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dia tidak minta makanan. Kita lihat kisah Daud pada waktu dikejar-kejar ya, kekurangan makanan, kekurangan kebutuhan, tapi kerinduan yang utama bukan makanan. Seharusnya kalau dia dalam bahaya, permohonannya adalah bebas dari kejaran Saul. Tapi dia nggak minta. Yang dia minta satu hal, artinya permintaan yang paling penting. Apa permintaan yang paling penting? Ke rumah Tuhan. Apa permintaan yang utama? Datang ke rumah Tuhan. Mungkin ada orang berkata begini, itu kan di masa susah Pak Pendeta. Kan sudah biasa kalau masa susah kita rajin ke gereja. Ya, coba kalau masa makmur, apa enggak berubah? Ya, kita akan lihat bagaimana Daud pada waktu dia di masa makmur. Mazmur pasal 23 adalah mazmur yang ditulis pada waktu Daud sudah melewati semua tantangan hidupnya. Mazmur ini ditulis pada waktu dia sudah melewati semua kesulitan. Musuh-musuh semua sudah ditaklukkan. Ya, pergumulan internnya sudah dibereskan. Ya. Apa yang dikatakan Daud pada waktu semua baik-baik saja? Kita buka Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Ini ayat yang biasa, bahkan kita sering menyanyikan. Ya. Apa yang dikatakan pada waktu penuh kebahagiaan? Apakah tetap rindu ke rumah Tuhan? Ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ada diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa kerinduannya? Ke rumah Tuhan. Ya. Kapan ini? Di masa penuh berkat, di masa kebahagiaan. Pada waktu dia di puncak kejayaannya, kerinduannya adalah diam di rumah Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang mengapa dia begitu rindu ke rumah Tuhan? Ya Pak Pendeta, ini kan di puncak kejayaan Pak Pendeta. Coba kalau suatu saat doanya dia tidak dijawab. Coba kalau suatu saat keinginannya enggak dipenuhi oleh Tuhan. Pasti dia akan kecewa dan meninggalkan rumah Tuhan. Ya, kita akan buktikan. Bagaimana kalau dia menghadapi masalah,
masalah ini masalah dia dengan Tuhan. Doanya nggak dikabulkan. Padahal permohonan yang sangat baik, ya, permohonan yang sempurna. Dia rindu membangun rumah Tuhan. Pada waktu Daud hidup, rumah Tuhan masih terbuat dari tenda. Tetapi tenda ini bukan tenda sembarangan. Kenapa? Karena tenda yang dibuat pada waktu itu atas petunjuk Tuhan, dibuat oleh seorang yang diurapi Tuhan, namanya Bezalel, dibuat dari emas dan perak yang luar biasa. Tetapi dia ingin membangun yang lebih. Dia ingin membangun yang jauh lebih indah lagi. Nah, saudara sekalian, di dalam 2 Samuel 7 ayat 2, 2 Samuel 7 ayat 2, Daud katakan begini, lihatlah, aku ini diam di kayu aras, di istana yang indah. Ya, tetapi ya, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Dia ingin mengatakan, mosok ya pantas, aku tinggal di rumah mewah, aku tinggal di istana megah, tapi rumah Allah masih terbuat dari tenda. Saudara sekalian, ini kerinduan yang baik, ya, membangun rumah Tuhan, satu kerinduan yang baik, bangunnya lebih indah dari yang pertama, sangat baik. Tetapi apa yang terjadi? Niat baiknya ditolak oleh Tuhan. Ya, doanya ditolak oleh Tuhan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 7, 2 Samuel 7 ayat 7, Tuhan katakan begini, masakan engkau yang akan membangun rumah bagiku? Masakan engkau yang akan membangun rumah bagiku untuk kudiami? Loh, apa salahnya? Ini kan kerinduan yang baik, suatu doa yang mulia. Tapi kenapa Tuhan menolaknya? Ya. Dan Tuhan mengatakan di ayat 12 dan 13, 2 Samuel 7, anak kandungmu, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, bagi namaku. 2 Samuel pasal 7, ayat 12 dan 13. Ditolak. Ya. Pertanyaannya, setelah ditolak kerinduan yang baik, apakah dia kecewa? Apakah Daud ngambek? Apa terus dia enggak pergi ke rumah Tuhan lagi? Apa terus dia tidak membakar korban lagi? Apa terus dia membenci nabi yang menyampaikan firman itu? Ternyata tidak. Apa yang dilakukan Daud? Di 2 Samuel 7 ayat 16 sampai 27, ayat yang cukup panjang, tapi intinya adalah yang dia lakukan adalah dia masuk ke ruang pribadinya setelah doanya ditolak ini ya. Dia masuk ke ruang pribadinya, kemudian dia mengucap syukur dalam doa. Mengucap syukur apa? Telah ditolak. Ya, saudara pernah mengucap syukur karena ditolak permohonan kita? Ya, ini yang dilakukan Daud. Dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan sebagai raja, dia tetap cinta kepada rumah Tuhan. Ini dia. Apa yang dia lakukan? 1 Tawarikh 29 ayat yang kedua. 1 Tawarikh 29 ayat kedua. Apa yang dilakukan Daud? Ya, sebagai raja, dia mempersiapkan emas, perak, besi, kayu, batu permata, batu berwarna, batu pualam dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk apa? Disiapkan bagi anaknya nanti membangun rumah Tuhan. Dia nggak kecewa. Ya. Hanya itu? Ternyata tidak. Di ayat yang kedua, 1 Tawarikh 29 ayat 3 dikatakan secara pribadi, ya, tadi secara kerajaan dia siapkan semua bahan-bahan terbaik. Ini pakai uang kerajaan. Tapi sekarang dia siapkan dengan uangnya sendiri, dengan miliknya sendiri, ya, untuk rumah Tuhan yang dia cintai. Ayat yang ketiga, 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Lagi pula, oleh karena cintaku pada rumah Allahku, maka sebagai tambahan dari semua yang telah aku sediakan bagi rumah kudus Allahku, dari emas, perak, dan kepunyaanku sendiri. Ayat yang keempat menyebutkan jumlahnya. Berapa jumlahnya?
3.000 talenta emas. Itu sama dengan 102 ton emas. Luar biasa. Disiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Disiapkan oleh siapa? Daud yang ditolak doanya. Daud yang ditolak niat baiknya. Kemudian berapa perak? 7.000 talenta perak murni. Itu sama dengan 238 ton perak murni. Milik siapa? Bukan milik kerajaan, milik dia sendiri. Mengapa ini dia lakukan? Karena dia cinta kepada rumah Tuhan. Ya, karena dia selalu ingin tinggal di rumah Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang kita akan cari tahu mengapa begitu cinta dia ke rumah Tuhan. Mengapa dia selalu mau ke rumah Tuhan. Ya, ternyata alasannya adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Alasannya satu, bertemu dengan Tuhan. Kita akan membaca ayat yang penting yang terdapat di dalam Mazmur 27 tadi. Ayat yang keempat, Mazmur 27 ayat 4. Kita sudah baca tadi, tapi saya akan baca kembali. Saudara perhatikan, ada alasan yang utama mengapa dia pergi ke rumah Tuhan. Ya. Dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dalam terjemahan Indonesia Baru dikatakan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tetapi terjemahan aslinya tidak seperti itu. Ya, lebih indah lagi. Apa dikatakan di sana? To see the beauty of the Lord, menyaksikan keindahan Tuhan. Ya, bukan menyaksikan kemurahannya, tapi keindahan Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana, and to inquire in His temple. Untuk apa? Ya, untuk menyaksikan keindahan Tuhan dan menyelidiki Dia di mana? Di rumahnya, di rumah Tuhan. Sekarang, mengapa dia sangat rindu ke rumah Tuhan? Dia ingin melihat keindahan Tuhan. Saudara, apakah rumah Tuhan waktu itu tidak indah? Sangat indah. Kenapa? Karena bait suci yang dibuat oleh Musa terbuat dari 1 ton emas, ya, dan 4 ton perak murni. Sangat indah. Itu adalah tenda terindah di zaman itu. Ya. Tetapi kerinduannya ke rumah Tuhan bukan melihat bangunan yang indah itu. Dia ingin bertemu dengan Dia yang indah. Tuhan yang indah. Tuhan yang mencintai keindahan. Ya. Sekarang, apa itu keindahan Tuhan? Ya. Itu yang kita bahas sekarang, dan ini bagian pertama ya. Apa keindahan Tuhan itu? Mari kita membaca di pasal yang ke-27 ini, ayat yang ke-6. Mazmur 27 ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Loh, apa keindahan Tuhan? Ya, ada satu kata yang menarik. Mempersembahkan korban. Dan kata sorak-sorai di sana bukan sorak-sorai yang kita bayangkan, tetapi penuh dengan sukacita. Ya, mempersembahkan korban penuh dengan sukacita. Indahnya yang mana? Indahnya adalah kurban. Apa di benak kita pada waktu kata kurban diadakan di bait suci? Di benak kita adalah seorang yang berdosa. Orang berdosa memilih dengan susah payah domba yang tidak bercacat, kemudian dengan keberanian ya, menuntun itu domba lewat perkemahan bangsa Israel. Disaksikan banyak orang. Apa yang dituntun? Domba. Berarti orang ini sedang berdosa. Ya. Kemudian
pada waktu sampai di pelataran, apa yang dilakukan oleh orang berdosa? Menumpangkan tangannya ke atas kepala binatang itu, mengakui dosa dan menyembelih domba itu. Ya. Pada saat ini terjadi, pada saat menyembelih domba, bayangan orang berdosa itu adalah kepada Mesias yang akan datang, ya, yang akan menyelamatkan, yang akan menebus dosa. Bagi Daud, proses kurban yang dia lakukan dan dia lihat setiap saat adalah keindahan Tuhan. Kalau begitu, kurban identik dengan apa? Pengampunan dosa. Bagi Daud, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan adalah keindahan yang luar biasa. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apakah benar pengampunan adalah hal yang indah? Jawabannya iya. Kenapa? Karena Daud juga manusia berdosa sama seperti kita. Daud mungkin dosa yang kelihatan lebih banyak dari kita. Tetapi dia punya iman yang luar biasa. Pada saat dia menuruti firman Tuhan, dia menyadari dosanya, dia menuntun domba, dia menumpangkan tangan, dia mengakuinya di sana, dia menyembelih domba itu, dan dia melihat ke masa depan datangnya seorang Mesias. Dia mendapat pengampunan. Itulah sebabnya di akhir hidupnya dia menulis Mazmur pasal 122. Mazmur 27 adalah Mazmur pada waktu dia dikejar-kejar Saul. Mazmur 122 adalah akhir hidupnya. Apa yang dia katakan? Pada waktu dia telah mengalami, bahkan kalau kita kecewa karena ditolak oleh Tuhan. Ya, apa yang dia katakan di ayat 1? Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mengapa? Sepanjang hidupnya dia selalu melihat ada pengampunan di rumah Tuhan. Itulah sebabnya sukacita. Dan saudara sekalian, setelah orang melakukan penyembelihan domba, biasanya mereka keluar dari bait suci dengan sukacita. Ya, kenapa? Dosanya diampuni. Dosanya telah diampuni. Nah, saudaraku sekalian, kalau begitu, apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya adalah jika kita ke gereja bertemu dengan Tuhan, ada pengampunan bagi kita. Untuk apa kita ke gereja kalau nggak ada pengampunan? Itulah sebabnya gereja isinya orang berdosa. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pengampunan. Kalau gereja isinya orang kudus semua, Yesus sudah datang. Tetapi karena kita berdosa, kita datang bertemu dengan Tuhan untuk memohon pengampunan. Jadi saudara, jangan pernah tinggalkan gereja. Mengapa? Separah apapun hidup kita, kalau tetap di tangan Tuhan, tetap memohon ampun padanya, ada pengampunan. Jangan pernah tinggalkan gereja. Kenapa? Karena pengampunan di mata Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah. Jangan pernah tinggalkan gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja kita juga bisa meneladani Kristus, mengampuni orang lain. Oleh karena itu, jangan kita merusak keindahan Tuhan dengan saling membenci di rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan ada pengampunan. Jangan merusak keindahan Tuhan dengan selalu mencari kesalahan orang lain di rumah Tuhan. Kenapa? Karena rumah Tuhan identik dengan pengampunan. Kalau kita mencari kesalahan orang, kita merusak keindahan Tuhan. Kita merusak karakter Tuhan yang penuh dengan pengampunan.
Orang yang datang ke gereja, saudara datang ke gereja saat ini, ada yang naik Grab, ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik angkot, ada yang naik becak. Semua perlu biaya, betul? Tetapi kalau sampai gereja, terus hubungan kita dengan Tuhan dirusak oleh orang lain. Kita nggak mendapat pengampunan, malah kita menambah dosa. Saudaraku sekalian, jangan merusak suasana gereja. Kenapa? Karena di gereja ada pengampunan. Saya mau cerita tentang Nyonya White. Saya pernah ceritakan di sini, tapi saya ingin mengulangi kembali. Apa yang terjadi dengan Nyonya White? Dia mengatakan begini. Ada satu kutipan yang ingin saya bacakan. Kutipan yang sangat baik. Karena Nyonya White memberikan kutipan ini berdasarkan pengalamannya. Ya, dia tuliskan begini. Ditulis di dalam Nasihat Bagi Sidang, halaman 25. Ini masih di bagian pendahuluan. Dikatakan begini. Pernahkah engkau melihat saya bermuram durja? Apa itu bermuram durja? Muka panjang. Ya, murung. Pernahkah engkau melihat aku murung? Putus asa dan mengeluh? Kemudian dia melanjutkan, saya mempunyai iman yang melarang hal-hal itu. Ya, jadi ada yang dikatakan Tuhan melarang adanya persungutan, kemudian hal-hal yang mengeluh, putus asa dan sebagainya. Tuhan melarang. Kemudian dia katakan begini, suatu pelayanan yang sungguh-sungguh dan sukarela kepada Yesus menghasilkan suatu agama yang riang gembira. Pelayanan yang sungguh-sungguh menghasilkan agama yang riang gembira. Mengapa? Karena ada pengampunan. Ya, karena ada pengampunan, sehingga dipenuhi dengan riang gembira. Mereka yang mengikut Yesus dengan dekat, tidak pernah bermuram durja. Kalau kita selama ini masih bermuram-muram, ya, tidak ada sukacita, berarti ada sesuatu di hati kita. Yang pertama kemungkinannya kita belum diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, kita belum mengampuni orang lain. Dan ada sebuah survei yang dibuat, dan survei ini sangat menarik. Kenapa? Dikatakan begini, beban terberat manusia yang membuat kita capek, yang membuat kita letih lesu, yang membuat kita tidak bisa bangkit adalah menyimpan kesalahan. Kesalahan siapa? Yang pertama, kesalahan kita sendiri. Kita simpan, kita tidak akui kepada Tuhan, kita tidak mohon ampun padanya. Tetapi yang kedua, menyimpan kesalahan orang lain. Ini akan menjadi beban kita selama-lamanya. Ini akan menjadi beban kita dan tidak bisa sembuh begitu saja. Kalau begitu, kesembuhannya bagaimana? Ya, dalam survei itu dikatakan, tidak ada cara lain untuk menyembuhkan luka dan sakit hati itu selain mengampuni, selain pengampunan. Kita minta ampun, kita diampuni, dan kita mengampuni orang lain. Tidak ada obat yang lain, tidak ada mujizat yang lain selain pengampunan. Saudaraku sekalian, ampuni, maka hati kita akan lega, maka hati kita akan penuh sukacita. Kemudian Nyonya White mengatakan begini, di alinea yang keempat, Nasihat Bagi Sidang halaman 25. Dalam beberapa hal, ada orang berpendapat bahwa sukacita bertentangan dengan keagungan tabiat Kristen. Tetapi itu salah. Kenapa? Karena surga selamanya dipenuhi kegirangan. Tapi pertanyaannya, apakah benar Nyonya White selamanya penuh dengan kegirangan? Ternyata tidak. Pada waktu dia dalam tanda kutip dibuang ke Australia, dia bermuka panjang hampir 1 tahun.
dia mengeluh hampir 1 tahun. Dia menyalahkan General Conference hampir 1 tahun. Tepatnya 8 bulan. Akibatnya apa? Akibatnya dia terbaring di tempat tidur hampir 1 tahun. Mengapa? Hatinya diisi dengan sakit hati. Hatinya diisi dengan kekecewaan. Bayangkan saudara kalian, 8 bulan itu waktu yang panjang di tempat tidur. Ya, dan hampir tiap hari dia mengeluh. Bagaimana keluhannya? Seperti ini. Ini keluhannya yang dia tuliskan. Ketika mula-mula saya dapati diri saya tidak berdaya, saya sangat menyesal telah menyeberang lautan lepas yang luas. Mengapa saya tidak berada di Amerika? Ya, mengapa dengan pengorbanan sebesar ini ada di negeri ini, di Australia? Ya, berkali-kali saya menyembunyikan muka saya dalam selimut dan menangis terseduh-seduh. Tetapi tidak terlalu lama kemudian saya mencucurkan air mata kesedihan. Saya berkata pada diri saya sendiri, Ellen White, apa yang engkau lakukan? Bukankah engkau telah datang ke Australia karena engkau merasa bahwa adalah kewajibanmu pergi ke tempat yang menurut General Conference baik untuk engkau pergi? Bukankah ini menjadi kebiasaanmu? Kalau begitu, mengapa engkau merasa ditinggalkan dan tawar hati? Kemudian Nyonya White katakan begini, saya segera mengeringkan air mata dan mengatakan kepada diri saya sendiri, sudah cukup. Saya tidak lagi akan memandang pada sisi yang gelap. Hidup atau mati saya serahkan pemeliharaan jiwaku pada yang mati bagi saya, pada Yesus. Setelah itu, bulan ke-9, dia bangkit dari tempat tidur. Sakitnya sembuh. Dia lupakan kebencian kepada ketua General Conference. Dia lupakan hasil keputusan GC yang menurut dia nggak adil. Dia memilih mengampuni dan menulis surat kepada General Conference. Memberikan nasihat, bukan kemarahan. Nyonya White sembuh. Nyonya White bekerja. Mendirikan universitas yang sangat luar biasa, sampai sekarang ada di sana. Mendirikan gereja, dan banyak orang dibawa kepada Kristus. Bagaimana dia bisa lepas? Dia melupakan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Apa yang dia lakukan? Mengampuni. Mengapa? Karena ternyata Tuhan juga mengampuni dia. 8 bulan dia mengeluh kepada Tuhan. 8 bulan dia kecewa kepada Tuhan dan General Conference. Tapi Tuhan mengampuni dia. Saudaraku sekalian, mengapa kita bertemu dengan Tuhan di gerejanya? Ada pengampunan. Mengapa kita ke sini? Tuhan sanggupkan kita untuk mengampuni. Dia katakan sebagai kutipan yang terakhir, ini kesaksian anaknya, anak Ellen G. White. Dia katakan begini, Ellen White melihat, jika engkau memberikan senyuman, senyuman akan dikembalikan kepadamu. Jika engkau mengucapkan perkataan yang ramah, maka perkataan yang ramah akan diucapkan sebagai balasan. Saudaraku sekalian, kalau kita ke gereja bertemu dengan Tuhan, ya, hati kita diampuni, kita mengampuni orang lain, hidup kita akan diubah, sanggup menjadi berkat. Kita akan pulang dengan tersenyum. Kita akan pulang dengan berseri-seri. Dan apa katanya Nyonya White? Kalau kita memberi senyum, apa yang kita dapat? Senyuman. Kalau kita memberi salam dengan ramah, apa yang kita dapat? Salam yang ramah. Kalau begitu, kenapa orang begitu kasar kepada kita?
Mungkin karena kita kasar pada orang lain. Mengapa orang tidak suka kepada kita? Mungkin karena kita tidak suka dengan semua orang. Tetapi dengan datang kepada Yesus, ada pengampunan. Sebagai kesimpulan, Mazmur 122 ayat 1. Apa katanya di sana? Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Mengapa? Karena ada pengampunan dari Tuhan. Mengapa? Karena kita juga disanggupkan mengampuni orang lain. Suatu kali, presiden yang sangat terkenal, Roosevelt, dia menelpon seorang pendeta. Kami akan datang ke gerejamu 2 minggu lagi. Kami ingin beribadah bersama dengan engkau. Bagaimana tanggapan gereja itu? Sukacita, saudaraku sekalian. Kenapa? Presiden mau datang. Akhirnya mereka rapat mendadak, mereka bentuk panitia, mereka siapkan paduan suara, mereka latihan setiap hari dalam 2 minggu. Mereka membeli seragam yang baru, ya, dan bangunan-bangunan yang kurang bagus dibereskan semua. Kenapa? Karena presiden akan datang untuk beribadah. Persiapan sudah dilakukan dengan baik. Seluruh jemaat kurang tidur karena ngelembur terus menyambut presiden akan datang. Tetapi pada malam minggu, telepon datang dari sekretaris kepresidenan. Dan telepon itu mengatakan begini, seandainya presiden besok pagi tidak datang ke gerejamu, apa pendapatmu? Saudara sekalian, persiapan sudah beres semua. Uang sudah keluar banyak untuk beli seragam, untuk catering dan sebagainya. Tapi presiden nggak datang. Pendeta itu sangat kaget. Dia membayangkan bagaimana kecewanya anggota jemaat. Dia membayangkan betapa kecewanya panitia yang sudah bekerja keras. Tetapi setelah beberapa lama berdiam diri, dia menjawab. Presiden tidak jadi datang beribadah ke gereja kami, tidak masalah. Kenapa? Karena Yesus pasti datang ke gereja kami. Saudaraku sekalian, apa poin yang kita dapat? Ke gereja, ke rumah Tuhan, hanya satu tujuan, bertemu dengan Yesus. Kalau tujuan yang lain, hati kita akan kecewa. Kalau tujuan yang lain, kita akan meninggalkan gereja ini. Kalau tujuan yang lain, kita akan kehilangan Yesus. Tetapi kalau tujuan kita hanya Yesus, apapun yang terjadi, kita tetap rindu ke rumah Tuhan. Kenapa? Ada pengampunan di sana. Kenapa? Ada sukacita di sana. Dan Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itulah sukacita, kelegaan. Kelegaan apa? Tidak hanya pengampunan, tetapi Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Kiranya kerinduan Daud untuk ke rumah Tuhan tetap menjadi bagian kita. Aku rindu ke rumah Tuhan, diam di sana seumur hidupku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.